Hai guys, gue Natasha Delasari dan selamat datang di setir kanan. Karena ini awal tahun, berarti identik dengan membeli mobil baru. Tapi karena awal tahun 2020 ini sudah diawali dengan menerjang banjir, makanya gue akan memberikan rekomendasi mobil apa aja sih yang tahan banjir yang patut dipertimbangkan untuk dibeli. So check this out. Dari kategori yang pertama yaitu SUV. SUV itu kan lagi in banget nih di Indonesia dan itu juga pas banget untuk menghalau banjir. Kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa beli yang kelas premium, misalnya kayak Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner. Selain ground clearance-nya cukup tinggi 21-23 cm, dia punya velg dan ban itu juga cukup kokoh untuk menghalau banjir. Gua kasih lihat spesifikasinya di sini. Nah, dengan spesifikasi itu, cengkramannya itu lebih maksimal, bannya juga lebih gak gampang slip dan pastinya lebih kokoh. Gak usah khawatir kalau kalian budgetnya nggak cukup untuk beli Fortuner atau Pajero, kalian bisa juga beli Rush atau Terios. Kedua mobil ini kan lebih affordable tuh. Dan ground clearance-nya itu 20 cm. Gak cuma soal ground clearance-nya yang cukup tinggi, tapi dia juga punya suspensi McPherson strut with coil spring dan stabilizer. Plus ada 4-link with coil spring dan lateral road handling, yang handlingnya itu oke banget tuh buat menghalau banjir. Si mobil kembar ini juga udah dilengkapi dengan velg alloy plus bannya 21565 R16. Jadi ban ini tuh udah kokoh dan udah lincah banget untuk menerjang banjir. Kita ke kategori kedua yaitu adalah MPV. Pasti kalian udah ngeliat video angkot yang nerobos banjir di Bekasi itu viral banget kan? Nah, itu gak lain adalah Isuzu Panther. Sekarang gue akan jelasin kenapa sih Isuzu Panther itu disebut-sebut tangguh dengan melawan banjir. Sebenarnya bukan Panthernya doang, tapi karena dia bermesin diesel. Tepatnya direct injection diesel with turbo charger. Jadi mesin diesel itu memang secara keseluruhan cenderung lebih tangguh dari mesin bensin. Selain itu, komponen kelistrikan dari Isuzu Panther itu jauh lebih sederhana dibandingkan mobil masa kini. Jadi kalau kalian buka nih kap mesinnya Isuzu Panther, kalian tuh nggak akan nemuin koil, kabel busi, dan distributor. Karena memang dia itu lebih sederhana sehingga asal airnya nggak masuk ke dalam ruang bakar atau masuk ke saluran udara, pasti fine-fine aja. Selain itu, ground clearance dia yang cukup tinggi juga semakin kokoh dan aman untuk ngelewatin banjir. Selain Panther, ada juga mobil sejuta umat nih. Tak lain tak bukan adalah Avanza dan Xenia. Yes, mobil MPV ini punya ground clearance yang oke banget, 20 cm. Selain daripada itu, dia punya air intake dan dia juga punya pengapian distributorless. Jadi selama airnya nggak masuk ke dalam saluran udara dan ruang bakar, nggak akan ada masalah. Kategori selanjutnya adalah city car. Salah satu city car yang gue rekomendasikan adalah Suzuki Ignis. Kalau dibandingkan dengan city car lainnya, ground clearance dia itu cukup tinggi, yaitu 18,5 cm. Kalau misalkan city car yang lain kan sekitar 15 atau 16 cm. Gak cuma itu aja, air intake dia posisinya juga cukup tinggi, yaitu 70 cm. Jadi aman untuk melewati banjir yang cukup lebih tinggi. Tapi tetap ya, nggak direkomendasikan kalau misalkan ngelewatin banjir yang sampai masuk kap mesin. Nextnya adalah LCGC. Kalian sempat nggak sih ngeliat video Ayla yang beredar viral di Instagram? Dia berhasil menerjang banjir yang tinggi banget. Nih, gue kasih lihat videonya. Yang Timur, Kelurahan Pondok Aren, terpantau. Keren. Gila, ngelewatin lo dia lo. Mantap. Nah, LCGC Ayla ini sebenarnya sih kalau secara mesin dan secara ground clearance segala macamnya itu memang tidak terlalu mendukung untuk menerjang banjir. Tapi kemarin ini dari pihak Astra Daihatsu-nya itu menyatakan bahwa sebenarnya cara menyetirnya itu bisa diakali untuk menerjang banjir. Kalau kalian konsisten nyetir dalam 10 km per jam, insya Allah lah aman bisa melewati banjir itu. Nah, kalau menurut kalian sendiri, Ayla dan Agya itu cukup tangguh atau enggak sih untuk melewati banjir?
Nah, kalau mobil sedan dan hybrid sendiri tidak terlalu gue rekomendasikan karena kalau mobil sedan itu ground clearance-nya rendah dan kalau mobil hybrid itu komponen kelistrikannya cukup rumit. Jadi kalau misalkan sampai masuk ke dalam kap mesin, waduh, seluruh baterai dan motor listriknya mungkin harus diperbaiki. Segitu aja video kali ini. Semoga kalian terbantu dalam memilih mobil apa yang kalian akan beli di tahun 2020 ini. Kalau kalian punya rekomendasi mobil yang lain selain yang gue udah sebutkan, jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke seluruh teman-teman kalian. I'll see you guys on our next video. Bye-bye!